namanya suku kata, batas kata yang tercantum di dalam dokumen kependudukan itu 60 huruf. Ya, jadi 60 huruf itu tidak boleh melebihi. Jadi kalau lebih dari 60 huruf tidak bisa dimasukkan ke dalam database kependudukan. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Dukcapil Menyapa Masyarakat yang pada hari ini akan membahas tema pencatatan perubahan nama dan pembetulan akta pencatatan sipil. Perkenalkan, saya Nadia Azira yang akan menemani sahabat Dukcapil sekalian dalam acara Dukcapil Menyapa Masyarakat. Baik sahabat Dukcapil seluruh Indonesia, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari narasumber yang telah hadir bersama kita. Beliau merupakan analis kebijakan ahli media di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, yaitu Bapak Sukirno SHMSI. Langsung saja kepada Bapak Sukirno SHMSI, disilahkan. Terima kasih Mbak Nadia. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Jenderal Kependudukan dan Sipil, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrul SHMH. Yang kami hormati Bapak Sekretaris, Bapak Direktur, Ibu Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan Sipil, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan baik ini, izinkan kami menyampaikan materi terkait dengan pencatatan pembetulan perubahan nama dan pembetulan akta pencatatan sipil pada dokumen kependudukan, dokumen pencatatan sipil. Pada Dukcapil Menyapa Masyarakat di sesi yang ke-14 ini. Bapak Ibu sekalian, perubahan nama ini merupakan salah satu peristiwa yang ada pada 13 peristiwa penting dalam pelayanan pencatatan sipil. 13 peristiwa penting ini meliputi peristiwa kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kesatuan negaraan, dan perubahan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang dan kejadian ini harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, UPTD, Dinas Kependudukan dan Sipil, atau kepada perwakilan Republik Indonesia bila terjadi peristiwa penting di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, setiap peristiwa penting yang dialami oleh seseorang ini harus memenuhi bukti yang sah untuk dilakukan pengabilitasian dan pencatatan. Pengabilitasian di sini, Bapak Ibu sekalian, itu tidak hanya untuk pelayanan pencatatan sipil saja, tetapi juga pengabilitasian dilakukan untuk pelayanan pendaftaran penduduk dengan menggunakan satu sistem, yaitu Sistem Informasi Administrasi Pendudukan yang dikenal dengan SIAP. Nah, Bapak Ibu sekalian, melalui pelayanan penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan suatu sistem SIAP ini menghasilkan 24 dokumen kependudukan dan satu data, yaitu data kependudukan. Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang dan ke depan semua pelayanan pencatatan sipil itu sudah berbasis NIK, nomor induk kependudukan. Jadi kalau ada
yang belum punya NIK maka tidak dapat masuk ke dalam sistem pelayanan publik atau sistem pelayanan penerima bantuan sosial, atau tidak masuk ke dalam sistem keuangan. Ini semuanya akan tertutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, kiranya kalau ada kerabat, tetangga, atau rekan, apabila belum mempunyai NIK, maka segeralah datang kepada Dinas Dukcapil untuk dibuatkan NIK. Tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, Bapak Ibu sekalian, NIK ini sangat penting. Artinya karena sebagai kunci akses dalam pelayanan publik. NIK ini diterbit berdasarkan pencatatan biodata. Nah, pencatatan biodata yang akurat, yang benar, berimplikasi terhadap pelayanan pencatatan sipil itu menjadi mudah. Nah, seperti halnya contoh adalah pencatatan perubahan nama penduduk ini. Jadi, data di biodata penduduk saat pencatatan biodata dengan data di KK, KTP, akta penyandang sipil, ijazah atau paspor, semuanya datanya adalah namanya sama. Katakanlah misalnya Mulyadi. Kemudian ingin merubah namanya menjadi ditambahkan menjadi suku kata, satu suku kata, katakanlah misalnya penambahan dengan nama baru atau mengganti nama secara keseluruhan. Misalnya Mulyadi menjadi Sukirno atau dicantumkan dengan nama marganya. Nah, ini harus berdasarkan penetapan pengadilan. Jadi dengan dasar penetapan pengadilan negeri tersebut itu dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota tempat penduduk berdomisili. Artinya di tempat terdaftar dalam database kependudukan sesuai dengan KK dan KTP-nya. Sebelumnya di aturan Undang-Undang 23 tahun 2006 itu disebut bahwa setelah mendapat penetapan pengadilan tentang perubahan nama ini, kewajibannya harus dilaporkan ke Dinas Dukcapil tempat diterbitkannya dokumen kependudukan. Nah, dengan adanya Undang-Undang 24 tahun 2013 beralih dari ajas peristiwa menjadi ajas domisili, maka penduduk melaporkan ke tempat penduduk berdomisili, artinya sesuai dengan KK dan KTP dari yang bersangkutan. Nah, ini Bapak sekalian. Next. Jadi persyaratannya salah satunya adalah salinan daripada penetapan pengadilan negeri. Kemudian harus ada kutipan akta penyandang sipil, kemudian ada juga fotokopi KK, fotokopi dokumen perjalanan bagi orang asing. Dan penjelasannya Bapak sekalian, setelah persyaratan itu lengkap, maka penduduk harus mengisi formulir F201. Nah, fotokopi KK ini diperlukan untuk verifikasi data yang tergantung dalam formulir F201. Dinas tidak boleh menarik salin putusan pengadilan negeri yang asli, hanya berupa fotokopi saja. Tidak perlu KTP saksi, ayah atau ibu atau wali bagi yang di bawah umur, karena identitasasi sudah tercantum dalam formulir F201. Dinas membuat catatan pinggir perubahan nama pada register akta penyandang sipil dan kutipan akta penyandang sipil. Jadi Bapak sekalian, output daripada pencatatan perubahan nama ini itu adalah diberikannya catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada kutipan akta penyandang sipil. Jadi kutipan akta penyandang sipil yang telah diberikan catatan pinggir itu diserahkan kepada pemohon. Perlu kami sampaikan di sini kepada Bapak Ibu sekalian bahwa hasil daripada pelayanan sipil itu pada prinsipnya ada 3. Ada berupa akta pencatatan sipil yang berlaku selamanya. Akta pencatatan sipil ini terdiri dari 2. Ada register akta pencatatan sipil, ada juga berupa kutipan akta pencatatan sipil. Kalau register akta pencatatan sipil ini berisi keseluruhan data peristiwa penting yang disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kalau yang kutipan itu mengambil intisari daripada register, artinya mengutip. Dan kutipan ini yang diserahkan kepada pemohon. Jadi kalau pemohon hilang kutipannya, untuk diterbitkan kembali itu akan mengecek
keberadaan daripada register yang disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Sipil. Nah, ini Bapak sekalian kegunaan seperti itu. Nah, selanjutnya selain daripada akta penjata sipil juga ada berupa catatan pinggir. Nah, catatan pinggir ini adalah catatan perubahan status atas peristiwa penting yang dialaminya dalam bentuk catatan yang diletakkan di akta, baik di muka maupun di belakang akta. Nah, ini harus melekat, Bapak sekalian. Jadi catatan pinggir itu melekat di dalam aktanya, baik di muka maupun di belakang. Nah, kemudian ada berupa surat keterangan sebagai output daripada penjata sipil. Nah, antara lain bahwa dokumen akta penjata sipil yang diterbitkan di luar negeri, katakanlah dari luar negeri, itu tidak boleh dibuat catatan pinggir. Maka solusinya adalah menerbitkan surat keterangan. Contohnya misalnya di dalam perubahan nama ini. Kalau perubahan nama ini, sedangkan yang subjek aktanya itu memiliki akta kelahiran produk luar negeri, maka Dinas Dukcapil tidak bisa membuat catatan pinggir pada akta kelahiran produk luar negeri itu. Maka solusinya adalah menerbitkan surat keterangan pencatatan perubahan nama. Nah, ini jadi bukan berupa output catatan pinggir, tapi sebuah surat keterangan. Ini juga merupakan output daripada pencatatan sipil. Nah, kembali kepada pencatatan perubahan nama. Catatan pinggir perubahan nama ini sudah diatur dalam Permendagri 19 tahun 2019, itu di CP 209. Jadi catatan pinggir itu, Pak, isinya adalah berdasarkan Pengadilan Negeri nomor sekian, tanggal sekian, bulan tahun, bahwa nama si A telah berubah nama menjadi si B, katakanlah seperti itu. Nah, ditandatangani oleh dinas. Ini bisa kemungkinan, Bapak sekalian, bisa kemungkinan perubahan nama ini tidak hanya cukup satu kali, bisa saja 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali. Nanti akte kelahiran itu atau akte penjata sipil itu menjadi penuh karena ada catatan pinggir terhadap perubahan status nama ini, perubahan nama ini. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, terkait dengan pembetulan akta penjata sipil. Jadi pembetulan akta penjata sipil itu tentu berbeda dengan pencatatan perubahan nama. Kalau pencatatan perubahan nama didasarkan atas putusan penata pengadilan, kalau pembetulan akta pencatatan sipil tanpa melalui penata pengadilan. Jadi kalau diistilahkan oleh Bapak Dirjen terkait dengan ajas contrarius actus, bahwa contrarius actus itu bahwa pejabat punya kewenangan untuk menerbitkan akta, punya kewenangan juga untuk membatalkan atau membetulkan akta itu sendiri. Nah, itu misalnya. Jadi dengan ajas contrarius actus itu, maka tanpa melalui penata pengadilan. Nah, ada terdiri dari dua untuk pembetulan akta penjata sipil itu. Jadi pembetulan akta sipil berdasarkan permohonan dari subjek akta, dan ada pembetulan akta sipil tanpa ada permohonan subjek akta. Nah, kalau pembetulan akta penjata sipil dengan permohonan subjek akta itu terkait dengan kesalahan tulis redaksional, angka atau huruf. Misalnya katakanlah Soetirno menjadi Supirno. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, syaratnya adalah fotokopi dokumen identik yang menjadi persyaratan membuat akta penjata sipil. Kemudian kutipan akta penjata sipil di mana terdapat kesalahan tulis redaksional. Nah, setelah persyaratan ini lengkap, mungkin harus mengisi formulir F201. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F201. Dinas tidak menarik dokumen otentik yang menjadi persyaratan membuat akta penjata sipil asli. Tidak perlu KTP saksi dan ayah atau ibu atau wali bagi anak ibu wali yang sudah tercantum dalam formulir F201. Nah, output daripada permohonan dari subjek akta terkait dengan kesalahan tulis redaksional ini adalah membuat catatan pinggir pada register akta penjata sipil, kemudian menerbitkan kembali kutipan akta penjata sipil dan membuat catatan pinggir mencabut kutipan akta penjata sipil dari subjek akta. Jadi ada penerbitan kembali setelah ada pembetulan akta penjata sipil. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, bahwa ada juga selain pembetulan kesalahan tulis redaksional, juga ada pembetulan terkait dengan nama, tempat tanggal lahir, atau nama orang tua.
Nah, ini masuk ke dalam kategori dari pencatatan pembetulan akta penyiaran sipil. Nah, persyaratannya tentu agak sedikit berbeda, Bapak sekalian, dengan perubahan redaksional, di mana ada permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan, fotokopi dokumen otentik meliputi ijazah, buku nikah, paspor, kutipan akta pensiun, terdapat kesalahan akta penyertaan sipil, mengisi ekspedien kebenaran data dan 2 orang saksi. Tidak perlu 2 KTP saksi di fotokopi. Nah, Bapak sekalian, ini ada suatu yang harus diisi oleh pemohon, itu terkait dengan SPTJM kebenaran data dengan 2 orang saksi ini. Jadi SPTJM ini, Bapak sekalian, ada suatu pernyataan dari yang bersangkutan bahwa pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya apabila di kemudian hari tidak sesuai dengan ini, maka sanggup dikenakan sanksi sudah peraturan perundangan dan akta yang diberikan menjadi tidak sah. Nah, dengan pernyataan ini, Bapak sekalian, selain menguatkan daripada Dinas Dukcapil, juga membuat kemudahan daripada masyarakat dalam hal mengurus pembetulan namanya. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi dengan SPTJM ini selain menguatkan juga kepada Dinas Dukcapil, kalau terjadi keterangannya tidak benar dan menjadi permasalahan, maka otomatis akta yang telah disampaikannya itu menjadi tidak menjadi batal demi hukum, artinya menjadi tidak berlaku. Nah, ini misalnya hasil pencatatan pembetulan nama itu sama dengan pembetulan redaksional, bahwa dibuatkan catatan pinggir pada register akta penyiaran sipil, mengajukan pembetulan nama dan menerbitkan kembali kutipan akta penyiaran sipil, serta mencabut kutipan akta pensiun dari subjek akta. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ini contoh daripada pembetulan akta penyiaran sipil untuk catatan pinggirnya. Ini tidak berdasarkan penerbangan pengadilan, tapi di sini adalah berdasarkan dokumen persyaratan dan permohonan dari penduduk setelah dilakukan pembetulan. Jadi catatan pinggir ini sangat banyak Bapak sekalian, tergantung dari konteksnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pencatatan pembetulan akta penyiaran sipil tanpa permohonan dari subjek akta. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi bisa secara langsung dilakukan oleh petugas sebelum diserahkan kepada pemohon. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir disampaikan pertama adalah terkait dengan perubahan nama dan pembetulan akta penyiaran sipil ini, selain penduduk mendapatkan kutipan akta pencatatan sipil, juga diberikan KK dan KTP. KK dan KTP disesuaikan dengan perubahannya. Jadi termasuk ke dalam pelayanan terintegrasi Bapak sekalian. Jadi selain mendapatkan akta penyiaran juga mendapatkan KK dan KTP atas perubahannya itu. Kemudian apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Dirjen, Bapak sekalian, terkait dengan alhamdulillah sudah ditandatangani suatu Permendagri, tapi belum ada nomornya. Jadi Permendagri tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Jadi di dalam Permendagri itu ada suatu larangan yang tidak boleh dilaksanakan terkait dengan pertama adalah batas namanya suku kata, batas kata yang tercantum di dalam dokumen kependudukan itu 60 huruf. Jadi 60 huruf itu tidak boleh melebihi. Jadi kalau lebih dari 60 huruf tidak bisa dimasukkan ke dalam database kependudukan. Terus yang kedua adalah terkait dengan nama yang disingkat. Nah, nama yang disingkat ini tidak boleh kecuali menjadi kesatuan nama. Menjadi kesatuan nama dengan nama yang ada. Jadi nama singkatan itu tidak bermakna tapi menjadi satu kesatuan. Kemudian nama gelar atau pendidikan yang diberikan kepada anak, kepada akta penyiaran sipil. Nah, ini juga
tidak dibolehkan. Nah, ini Bapak sekalian, jadi ada suatu pencatatan nama yang mengatur terkait dengan persyaratan-persyaratan yang bisa digunakan untuk pelayanan pendaratan sipil, tentunya melalui sistem informasi kependudukan. Bapak sekalian, akta pencatatan sipil ini yang kami sebutkan tadi itu adalah ada dua jenis. Pertama ada register dan ada kutipan. Dan jenis daripada akta pencatatan sipil sendiri adalah berupa akte kelahiran, tentu ada registernya, ada kutipannya. Kalau registernya disimpan di Dinas Dukcapil, kutipannya juga diserahkan kepada penduduk. Nah, kalau misalnya ada perkawinan bagi yang beragama selain Islam, maka diterbitkan akte perkawinan. Nah, akte perkawinan ini ada dua, ada register dan kutipan. Nah, kalau register disimpan di Dinas Dukcapil, akte perkawinannya, kemudian kutipan ini ada dua, ada untuk suami dan ada untuk istri. Jadi diberikan kepada pasangannya itu masing-masing. Nah, itu bagi yang beragama selain Islam. Untuk perceraian yang beragama selain Islam juga diberikan bukti. Selain register disimpan di Dinas Dukcapil, juga ada kutipannya. Kutipannya ini untuk perceraian ada dua, diberikan kepada masing-masing pasangannya. Nah, kemudian untuk akte pengakuan dan akte pengesahan anak ini juga diberikan untuk orang tua akte pengesahannya, kemudian akte kelahirannya akan dibuatkan catatan pinggir. Ada registernya dan juga ada kutipannya, Bapak sekalian. Jadi kalau untuk pengakuan anak ini, pengakuan dari ayah biologis terhadap anak yang lahir dari perkawinan sah secara agama, namun belum sah secara negara, namun mendapat persetujuan dari ibu kandungnya. Kalau pengakuan anak itu lahir di luar perkawinan sah secara agama, harus dilakukan berdasarkan pendapat pengadilan. Nah, nanti outputnya adalah salah satunya adalah diterbitkan akte pengakuan. Nah, nanti setelah diberikan akte pengakuan, diberikan juga catatan pinggir pada akte kelahiran anaknya. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan akte pengesahan anak. Jadi Pak, akte pengesahan ini sejak tahun 2013, Pak. Artinya 2006 sampai 2013 itu akte itu ada jumlahnya ada 5. Nah, setelah Undang-Undang 24 tahun 2013 ditambah 1 menjadi akte pengesahan anak. Nah, ini jadi akte pengesahan anak itu diberikan kepada pengesahan status anak yang lahir dari perkawinan sah secara agama dan pada saat terjadi perkawinan orang tuanya sah secara negara. Jadi anak itu pada saat dia melakukan perkawinan sah secara agama, kemudian anaknya lahir, perkawinannya disahkan, kemudian sekaligus anak-anaknya itu disahkan juga. Nah, setelah orang tuanya mendapatkan akte perkawinan, juga dilaporkan pengesahannya, mendapatkan akte pengesahan anaknya. Nah, akte pengesahan anak ini ada dua, ada register dan ada kutipan juga. Register yang disimpan di Dinas Dukcapil, kutipannya yang disampaikan kepada pemohon. Nah, untuk akte kelahirannya tetap diberikan catatan pinggir mengacu kepada nomor register di akte pengesahan anak. Jadi akte kelahirannya hanya dibuatkan catatan pinggir saja. Akibat dari pengakuan, akibat dari pengesahan, akte kelahiran yang dipegang oleh anak itu hanya diberikan catatan pinggir saja, apakah pengakuan anak atau pengesahan anak. Saya kira itu Bapak Dirjen yang kami dapat sampaikan. Kembali ke Bu Nadia. Baik, luar biasa ilmu dan materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Sukirno. Sangat jelas dan lengkap. Terima kasih Bapak Sukirno.